Sejak pertengahan abad ke-18, Utsmaniyah memasuki masa kemundurannya yang panjang dan bertahap. Hal itu yang membuat mereka dijuluki sebagai orang sakit di Eropa. Negara ini kemudian melakukan reformasi militer dan administratif. Namun, hal ini ternyata tidak cukup dan sudah terlambat. Setelah upaya pemerintah Utsmaniyah yang gagal untuk merebut kembali kejayaannya dengan bergabung dalam Perang Dunia Pertama, kesultanan ini akan dipecah belah oleh kekuatan sekutu. Namun, yang menghalangi mereka adalah gerakan nasional Turki yang menganggapnya sebagai pahlawan, sementara yang lain melihatnya sebagai pengkhianat. Sebelum ia memimpin pasukannya meraih kemenangan dalam Perang Kemerdekaan Turki dan sebelum upayanya mendirikan Turki yang merdeka, menjadikannya dijuluki Atatürk atau Bapak Bangsa Turki. Kita harus melihat tahun-tahun awal pendidikan formalnya, pelatihan militer, dan aktivitas politiknya untuk memahami apa yang telah membentuk seseorang yang nantinya menjadi legenda dalam sejarah modern. Mustafa Kemal Atatürk lahir pada tahun 1881 di Thessaloniki, Yunani, yang sekarang dikenal sebagai Selanik bagi orang Turki. Kota ini tetap berada di bawah kekuasaan Ottoman hingga tahun 1912. Kota ini memiliki populasi Yahudi berbahasa Latin yang besar, dan hal ini kemudian memicu musuh-musuh Islamisnya untuk menuduh bahwa nenek moyangnya adalah orang Yahudi yang memeluk Islam, dan dia sendiri pada kenyataannya adalah seorang donme, yaitu seorang Yahudi campuran. Ayah Mustafa, Ali Riza Effendi, pernah bertugas di militer dan kemudian menjadi pedagang kayu, sementara ibunya, Zubeide Hanim, berasal dari latar belakang petani. Asal-usul etnis Mustafa telah menjadi subjek penelitian yang intens karena latar belakang orang tuanya yang sulit untuk ditentukan. Sementara ibunya kemungkinan besar adalah keturunan Turki. Ayahnya secara beragam telah dicap sebagai seorang Albania, Slavia, ataupun Turki. Saat kelahiran Mustafa, Ali Reza menggantungkan pedangnya di atas ayunan yang meramalkan karir militer putranya. Setelah cukup umur, ayahnya memutuskan untuk mengirimnya ke sekolah sekuler, meskipun istrinya memohon untuk mengirimnya ke madrasah waktu itu. Keputusan ini kemungkinan besar memberikan dampak yang besar bagi Mustafa di kemudian hari, dan dia akan selalu berterima kasih kepada ayahnya untuk hal ini. Tragedi akan menimpa rumah tangga mereka ketika Ali Reza meninggal dunia. Ketika itu, Mustafa baru berusia 7 tahun. Anak kecil itu akan melanjutkan pendidikan sekulernya di Selanik dengan harapan dapat bergabung dengan pemerintahan Utsmaniyah yang telah mengalami sedikit transformasi barat melalui reformasi Tanzimat pada abad ke-19. Dengan pemikiran yang kuat dan mandiri, bahkan di usia yang masih sangat muda, Mustafa memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya dan mengikuti ujian masuk untuk bergabung dengan sekolah militer setempat. Saat berada di sekolah inilah ia mendapat julukan Kamal, yang berarti sempurna, karena kesan yang dibuatnya sebagai siswa yang baik di kelas matematika. Pada tahun 1895, ia pindah ke sekolah militer di tempat yang sekarang dikenal sebagai Bitola, Makedonia Utara, di mana ia berteman dengan Ali Fethi Okyar yang kelak akan membantunya dalam karir politik di masa depan. Setelah menyelesaikan sekolah militer, Mustafa mendaftar di Sekolah Tinggi Perang di Istanbul pada tahun 1899. Sekolah tinggi ini merupakan sarang aktivisme politik melawan Sultan Ottoman Abdulhamid II yang berkuasa. Meskipun awalnya tidak terlibat dalam aktivitas politik,
Ia akhirnya mengenal pemikiran-pemikiran pembangkang yang kemudian diketahui oleh pihak berwenang. Namun, ia tetap diizinkan untuk menyelesaikan pendidikannya dan lulus sebagai Letnan II pada tahun 1902 dan menjadi salah satu yang terbaik di angkatannya. Ketika dia lulus dari Akademi Staf Umum pada tahun 1805 sebagai kapten, Mustafa telah mengikuti pendidikan militer selama lebih dari 1 dekade. Belum genap berusia 25 tahun, pemuda ini sudah siap untuk terjun ke dunia militer dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Meskipun memiliki prestasi akademis yang tinggi, masa lalu Mustafa sebagai aktivis politik akan mengejarnya. Dia diberitahu oleh seorang mata-mata Utsmaniyah ketika dia mendiskusikan penindasan politik Sultan. Dikirim ke Damaskus bersama tentara kelima untuk menjauhkannya dari ibu kota. Ia segera marah melihat bagaimana penduduk setempat diperlakukan pemerintah. Pada masa ini, ia bergabung dengan kelompok revolusioner Rahasia Fatan Fahreat atau yang bisa disebut Tanah Air dan Kebebasan dengan beberapa perwira militer reformis lainnya. Beberapa tahun kemudian ia ditempatkan di kampung halamannya di Selanik, di mana ia melanjutkan aktivis politiknya dengan bergabung dengan CUP, Komite Persatuan dan Kemajuan, yang mempelopori gerakan Turki Muda yang menentang pemerintahan Sultan Abdul Hamid. Setahun berikutnya, pada tahun 1908, Revolusi Turki Muda terjadi dan mengawali era monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan perwakilan yang pada awalnya telah ditetapkan dalam Konstitusi Ottoman 1876. Enver Pasha menjadi tokoh utama dalam gerakan ini. Ia kemudian muncul sebagai saingan Mustafa Kemal yang perannya dalam Turki Muda tidak begitu menonjol. Pada tahun 1909, terjadi kekacauan politik lebih lanjut ketika sebuah upaya kontra-revolusi terjadi yang dipimpin oleh kaum Islamis yang menentang sekularisme CUP dan Partai Liberal Utsmaniyah yang tidak setuju dengan absolutisme CUP. Revolusi ini berhasil ditumpas dan Abdul Hamid II dipaksa turun tahta sebagai Sultan Utsmaniyah. Hal ini semakin mengukuhkan kredensial politik Enver yang membuat Mustafa khawatir karena ia merasa bahwa militer tidak boleh ikut campur dalam politik. Pada tahun 1911, Italia menginvasi Libya Utsmaniyah dan Mustafa melihat kesempatan itu untuk membuktikan diri. Dia pergi ke sana dengan menyamar sebagai perwira. Ia tampil menonjol di medan perang, meskipun Utsmaniyah keluar sebagai pihak yang kalah. Ia bahkan mengalami luka di mata kirinya akibat terkena reruntuhan bangunan di dekatnya. Ketika Perang Balkan pertama meletus pada Oktober 1912, Mustafa dikirim ke Semenanjung Gallipoli untuk mempertahankan Kepulauan Dardanelle. Utsmaniyah kalah dalam perang ini dan kehilangan sebagian besar wilayah Balkan, termasuk kampung halamannya, Selanik, Yunani. Ibu dan saudara perempuannya kemudian bergabung dengannya di Istanbul. Tahun berikutnya adalah pecahnya Perang Balkan kedua, di mana Utsmaniyah merebut kembali trase timur dari Bulgaria. Setelah perang berakhir, Mustafa bergabung dengan mantan teman sekelasnya, Ali Fethi Okyar, di Sofia. Setelah Fethi diangkat menjadi duta besar untuk Bulgaria, sementara dia sendiri akan dipromosikan menjadi letnan kolonel dan bertugas sebagai bagian dari perwakilan militer di sana. Pada musim panas 1914, Perang Dunia Pertama meletus di Eropa dan Utsmaniyah bergabung dengan pihak Jerman dan Austro-Hungaria. Mustafa diberi komando divisi Utsmaniyah ke-19 yang ditempatkan di Semenanjung Gallipoli. Memiliki pengalaman sebelumnya di wilayah ini dari Perang Balkan pertama, ia memanfaatkannya dengan baik ketika ia mengalahkan serangan sekutu untuk merebut semenanjung tersebut pada tahun 1915. Kemenangan di Gallipoli menjadikan Mustafa sebagai pahlawan nasional dan pangkatnya dinaikkan menjadi kolonel.
Setelah itu ia dikirim ke front Rusia, di mana ia diberi komando Korps ke-16, dan kemudian Angkatan Darat Kedua Utsmania di front Kaukasus. Pada Agustus 1916, Mustafa melancarkan serangan balasan yang sukses terhadap tentara Rusia, merebut kembali Bitlis dan Mus dari Kekaisaran Rusia. Tentara Rusia kemudian mundur pada Maret 1917 setelah Tsar Nicholas II digulingkan dalam Revolusi Rusia. Saat melawan Rusia inilah Mustafa bertemu dengan tangan kanan dan penerusnya di masa depan, Ismet Inonu. Perjuangannya dihargai ketika ia mencapai pangkat jenderal dan diberi gelar Pasha. Kehebatan dan prestasi militernya membuat sangat berharga bagi para petinggi Utsmania. Mereka menempatkannya di Suriah untuk menghalau gerak maju Inggris dari Mesir. Diberi komando tentara ke-7, Mustafa terkejut dengan keadaan tentara yang mempertahankan provinsi tersebut, sehingga ia menulis laporan kepada Wazir Agung Talat Pasha mengenai situasi yang suram. Namun, laporannya tidak digubris, sehingga ia mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1918. Ia kemudian ditugaskan untuk menemani putra mahkota Mehmed VI ke Jerman. Setelah mengamati garis Jerman di front barat, ia menyimpulkan bahwa kekuatan sentral akan segera kalah dalam perang. Dalam perjalanan pulang dari kunjungan diplomatik tersebut, ia menerima perawatan medis di Austria untuk masalah kesehatannya yang berulang, termasuk masalah yang berhubungan dengan ginjalnya yang akan terus menderanya selama bertahun-tahun. Ketika putra mahkota Mehmed naik tahta pada bulan Juli tahun itu, ia meminta Mustafa Kamal untuk sekali lagi mengambil alih komando Angkatan Darat ke-7 di Palestina. Melihat situasi yang tidak memungkinkan, ia menarik pasukannya ke utara menuju Anatolia untuk menghindari Inggris mengepung pasukannya. Front Timur Tengah dalam Perang Dunia Pertama berakhir pada Oktober 1918 dengan ditandatanganinya gencatan senjata Mudros. Pada akhirnya, 3 pasha yang memimpin pemerintahan selama perang semuanya melarikan diri ke pengasingan, meninggalkan Sultan Mehmed ke-6 yang bertanggung jawab atas negara dan dipaksa untuk bekerja sama dengan sekutu. Pasukan sekutu segera memasuki Istanbul, di mana mereka mendirikan pemerintahan militer yang menandai untuk pertama kalinya sejak tahun 1453, kendali atas kota ini berpindah tangan. Pendudukan wilayah mereka dan sekutu. Kemudian rencana sekutu untuk membagi Anatolia di antara mereka turut memicu gerakan nasional Turki yang bertekad untuk mengusir kekuatan asing. Dalam perang kemerdekaan Turki kelak, melalui kepemimpinannya dalam gerakan perlawanan nasionalis, Mustafa Kamal akan menjadi Atatürk atau yang bisa disebut sebagai Bapak Bangsa Turki.